Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulida Rahmah, guru SMP Satap 1 Muara Tewe, CGP Angkatan 10 Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Adapun budaya positif yang diterapkan di sekolah, yang pertama, pembuatan keyakinan kelas, yang kedua, segitiga restitusi, dan yang ketiga, diseminasi budaya positif. Pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Ibu ya, wajahnya pada ceria semua. Gimana perasaan hari ini? Ceria. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ayu Wasyana. Ayu. Ada yang tahu kabarnya Ayu? Tidak. Tidak ada berarti apa ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, sekarang tolong. Boleh berdiri pertama. Sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa selesai. Terima kasih untuk Kak Roman ya sudah mau memimpin doa. Semoga kita hari ini bisa mendapatkan pelajarannya nanti. Materi kita pada hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Dengan tujuan itu mencari kesepakatan bersama dalam membuat keyakinan kelas kita. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, aku mau tanya dulu, ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Kita tahu? Tidak. Sekarang ada yang tahu apa itu peraturan? Boleh, Rama? Oke, kata Rama, ada sesuatu yang harus wajib kita taati dan kita turuti ya. Nah, itu adalah peraturan. Sekarang ada yang bisa membedakan antara peraturan sama keyakinan kelas? Tidak ada. Oke, dijelaskan sebentar. Yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang tidak memandang sukunya, agamanya, rasnya, bangsanya maupun negara. Untuk bisa menyadarkan atau menimbulkan kesadaran kepada diri kita untuk berperilaku positif. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, sedangkan peraturan, betul kata Rama tadi, itu adalah sesuatu yang harus kita taati dan sudah ditetapkan. Nah, sedangkan bedanya, kalau keyakinan kelas ini itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama. Sifatnya memaksa atau tidak? Tidak, karena dibuat bersama. Sedangkan peraturan atau tata tertib sekolah, siapa yang buat? Sekolah. Berarti siapa yang menjalankan? Siswa. Sifatnya terpaksa atau tidak? Tidak. Terpaksa, betul. Terpaksa. Sudah tahu sekarang bedanya? Tahu. Ada yang bisa menggambarkan keinginan kelas kalian seperti apa? Ayo Rama. Maunya kelasnya bersih katanya, kemudian itu mau lebih menghargai guru dan tidak ribut. Ada lagi yang bisa menambahkan? Roma? Mau kelas idealnya seperti apa? Ibu ada sedikit ya. Nanti kalian tuliskan impian kalian atau impian kelas kalian ke depannya mau seperti apa, dan itu nanti kita sepakati bersama. Bisa dipahami? Nah, ke depannya kelas kalian itu seperti apa, silahkan kalian tuangkan ke sini. Satu orang cukup satu impian. Paham ya? Satu orang cukup satu impian. Kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan ke papan tulis. Ibu Galita. Silakan kalian tempelkan di bagian sini. Nah, nanti kesepakatan yang kita buat baru nanti kita tuliskan di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu minta bantu. Ke belakang ya. Satu orang satu ya. Ya. Orang satu. Yang pink. Ada yang masih kurang? Ayo masuk. Minta Pak. Kurang. Ini masih ada tuh, siapa? Warna? Nah, sekarang silakan kalian tuliskan. Gak usah buru-buru, pikirkan matang-matang apa yang mau kalian impikan di kelas.
Silakan, sehat, tempelkan. Ya, silakan tempelkan. Di bawah, di bawah. Nah, kalau selesai kamu dulu. Tuh. Sini yang berkaitan dengan kebersihan, sini berkaitan dengan kerapian, sini dengan berkaitan menghargai, sini masih berkaitan dengan kebersihan. Tapi yang ini semua dengan sini, dengan berkaitan dengan kebersihan. Kemudian kalau ini yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan ini yang berkaitan dengan disiplin. Nah, sekarang ibu bacakan, ada namanya bacakan. Tapi yang banyak usulnya ya. Jadi ingin sekolahnya itu, kelasnya itu bersih dan rapi, serta membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat apa yang mau kita buat agar nantinya kita termotivasi untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kerapian dan membuang sampah pada tempatnya. Yo, yang minat apa? Yang pertama, kalimatnya kebersihan sebagian dari penikmat. Itu dari slogannya. Kalimatnya menjaga kebersihan lingkungan. Karena ibu berhubungan dengan kelas berarti kebersihan kelas, kebersihan kerapian. Bisa kita lagi kalimatnya? Menjaga kebersihan itu dari sampah, mas ya? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas, baik itu sampah maupun debu. Ya, kalimatnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kedua, yang berkaitan dengan seragam nih. Nah, seragam ini banyak yang berkaitan dengan seragam. Seragamnya mintanya rapi dan sopan. Berarti apa kalimatnya? Menggunakan ya. Oh, ini tuh, menggunakan pakaian seragam sekolah dengan rapi dan sopan. Baik itu atributnya yang namanya rapi dan sopan itu harus ya. Kemudian bolehnya keluar pakaian? Ya. Artinya kalian sepakat bahwa seragam kalian itu harus rapi dan bersih, sopan. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Ini sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang berkaitan dengan menghargai guru. Satu nih. Berarti di sini ibu tambahkan ya. Menghargai guru dan siapa yang ada di kelas? Teman. Bu, tambahkan menghargai guru dan teman di kelas. Menghargai, menghormati sama ya? Sama. Yang pasti yang ketiga itu adalah menghargai guru dan teman yang ada di dalam kelas. Boleh teman lagi? Ya. Berarti dia melanggar aturan menghargai teman. Bolehkah yang memperhatikan guru? Ya. Berarti dia melanggar yang namanya menghargai guru. Kemudian kita yang keempat. Ini ada yang berkaitan dengan ATK, maunya ATK-nya baru. Kemudian ada juga pembelajarannya mintanya di dalam kelas, di luar kelas. Kemudian mau kegiatannya lebih maju. Nah, gimana kalau kalian pikirkan yang berkaitan dengan pembelajaran? Karena ini kan masih berkaitan dengan pembelajaran, entah itu ATK baru, entah itu pembelajaran di luar kelas, entah itu kegiatannya menarik. Kira-kira apa yang membuat kesepakatan kelas bersama? Boleh? Bentuk kalimatnya menciptakan. Iya. Pembelajaran apa yang kita jadi khusus materi apa pembelajaran IPA? Mau seperti apa? Menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik. Yang asik dan menarik boleh atau menyenangkan? Mau asik dan menarik atau menyenangkan? Menarik. Biar lebih fokus ya, biar lebih semangat ya. Menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik. Oke. Coba kalau lagi rekomnya. Menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik. Ayo, yang lain setuju? Setuju. Berarti pembelajarannya asik dan menarik. Kemudian terakhir, disiplin. Ayo, apa yang berkaitan dengan disiplin? Rangkai kalimatnya. Ayo, apa? Ayo, kita tahu ada yang mau melakukan? Bisa menjaga kedisiplinan. Mau dihilangkan ininya? Kalau dibuat menjaga kedisiplinan? Hah? Kita ganti
ganti jadi gini. Gimana? Kalimatnya kira-kira bagus nggak kalau kalian baca? Bagus. Kira-kira menarik nggak kalau kalian membaca ini? Lebih menarik daripada dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya bagus, dilarang atau menjaga? Menjaga. Karena kita kalau menjaga, otomatis kita tidak melakukan hal yang dilarang. Berarti sepakat ya? Ini hasil dari yang kalian dapatkan, yang kalian tuliskan kita dapatkan. Berarti ada 5 kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Ibu minta ketua-ketua ke maju depan untuk membacakan dan diiringi dengan pengakuannya. Dengan mulai dengan ini. Mulai. Oke. Nanti diikuti apa kata kelas omongkan. Carikan. Oke, ikuti tidak mana. Tapi kalau Kami meyakini pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. kami meyakini pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kami meyakini pentingnya menggunakan pakaian seragam sekolah dengan rapi dan sopan. Kami meyakini pentingnya menggunakan pakaian seragam sekolah dengan rapi dan sopan. Kami meyakini pentingnya menghargai guru dan teman di kelas. Kami meyakini pentingnya menghargai guru dan teman kelas. Kami meyakini pentingnya menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik. Kami meyakini pentingnya menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik. Kami meyakini pentingnya menjaga kedisiplinan waktu. Kami meyakini pentingnya menjaga kedisiplinan waktu. Terima kasih. Sekarang sudah ada 5 ya? Ada 5 keyakinan kelas yang kita buat. Dan nanti kelima keyakinan ini akan selalu ibu tanyakan, ibu ulangi. Masih ingat atau tidak sejak awal pembelajaran kita? Saya pahami? Saya ingat ya. Oke, di sini ada umpan dari. Silakan nanti diisi dan dikumpulkan ke kelas, ya. Jawab ya. Menurut kalian seperti apa tadi? Tuliskan namanya. Kemudian yang pertama itu ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Tadi kita berdiskusi atau tidak? Jawabkan. Jawab ya. Kemudian yang kedua, ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas? Tadi guru kita apa itu keyakinan kelas? Jelaskan kan tadi? Nah, silakan tuangkan di dalam lembar umpan tadi. Dan yang ketiga, ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Tadi kita diskusi nggak? Ibu katakan tadi. Sampai kita dapat 5. Diskusikan nggak? Nah, silakan kalian tuangkan ke dalam lembar umpan tadi. Satu kurang ibu saya kurang. Oh iya 5 ya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Pratiwi, kelas 8 di SMPN Setap 1 Muratewe. Pada kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini, saya sangat merasa senang sekali dapat mengetahui apa itu keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Salah satu keyakinan kelas yang kami buat yaitu menghargai guru dan teman di kelas. Terima kasih untuk Ibu Maulidah Rahmah dan sukses selalu untuk Ibu Maulidah Rahmah. Kasus pertama, ketidakrapian pakaian siswa. Pada saat jam istirahat, terlihat Yosua keluar dari ruangan kelas 9 dengan penampilan pakaian tidak rapi dan dasi tidak dipakai, sehingga ia dipanggil oleh guru piket Bu Maulidah. Bagaimana Bu Maulidah menangani kasus permasalahan Yosua dengan menerapkan segitiga restitusi? Mari kita lihat bersama. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Yosua sudah tahu apa kenapa jadi ikut ke sini? Kira-kira kenapa? Saya keluar sama dasinya tidak bisa. Oh, baju selama dasinya tidak bisa keluar. Oke. Baik. Ya, menangis. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Ibu di sini tidak mencari-cari kesalahan kamu. Ibu mau kita sama-sama cari solusi. Nah, sekarang
Ibu mau tanya, kenapa jadi Yosua menggunakan pakaiannya keluar sama dasinya nggak digunakan? Oh, pengen gaya-gayaan supaya terlihat keren. Kira-kira itu bagus? Tidak. Berarti apa yang dilakukan oleh Yosua tadi tidak bagus, ya? Tidak rapi, tidak sopan, kemudian itu atributnya tidak lengkap. Nah, kira-kira Yosua ingat keyakinan kelas sama atau peraturan sekolah? Nah, kira-kira apa yang sudah Yosua lakukan? Rapi dan sopan. Menurut Yosua, kira-kira biar kesalahan itu tidak terulang lagi, kira-kira dilakukan. Saya akan berusaha untuk berpakaian yang lengkap, rapi, dan sopan di lingkungan sekolah. Untuk kedepannya, Yosua harus bisa berpakaian yang rapi, sopan, dan lengkap. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosua kelas 9. Saya sangat bersyukur diajak berdiskusi untuk menemukan solusi mengenai kesalahan yang saya perbuat. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi dan berpakaian rapi dan sopan. Kasus kedua, mengobrol saat guru menjelaskan di depan. Pada jam pelajaran IPA, saat guru menjelaskan pelajaran, terlihat Alsa dan Rahmah sedang asik mengobrol tanpa memperhatikan penjelasan guru di depan. Ketika ditanya, mereka hanya bisa diam, sehingga Alsa dan Rahmah dipanggil oleh Ibu Maulida selaku guru mata pelajaran tersebut. Bagaimana Bu Maulida menangani kasus permasalahan Alsa dan Rahmah dengan menerapkan segitiga restitusi? Mari kita lihat bersama. Kalian berdua tahu kenapa Ibu suruh kalian untuk bertahan di dalam kelas? Iya Bu, Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? kami semua ngobrol Bu saat pembelajaran berlangsung. Oke. Rahma sama Alsa, mungkin semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun setiap tindakan yang kalian lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kira-kira kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kami tadi membahas gambar yang ada di buku, lalu kasihkan sampai lupa memperhatikan di depan. Oh, kalian masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih ingat. Oke. Kira-kira ada yang tahu kesepakatan kelas apa yang sesuai dengan kesalahan kalian tadi? Memperhatikan ketika Bu sedang menjelaskan di depan. Oke, berarti keyakinan kelas yang sudah terbentuk di dalam kelas itu adalah memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Nah, kira-kira apa solusi Rahmah dengan Alsa untuk kedepannya agar keyakinan kelas kita terpenuhi? Kami berdua minta maaf atas perilaku kami tidak akan mengulanginya. Oke, baik. Semoga dengan kejadian hari ini bisa membuat kalian berdua itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Perkenalkan, saya Rahma dan saudara saya Alsa. Kami dari kelas 8. Awalnya kami mengira ibu guru akan marah saat melihat kami mengobrol saat pelajaran berlangsung. Ternyata tidak. Namun kami diberi nasihat dan bimbingan untuk mencari solusinya. Terima kasih Bu Maulida. Kami akan selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada acara Salat Guru Penggerak angkatan 10 diseminasi nyata aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif. Yang terhormat Ibu Siska Levi Hasan SPD, yang kami hormati Kepala SMPN Catat 1 Muara TV serta Dewan Guru dan Tata Usaha. Adapun urutan acara kita pada hari ini adalah pembukaan
Doa, sambutan kepsek dan pemaparan dari Ibu Maulidah Rahma dan Ibu Novi Sugiasari. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan Endra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, merendahkan hati kita, dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim bisa mengikuti saya, untuk yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-Mu semata. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMPN 1 Moratele kepada Bapak Kadis. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi. Tabe, selamat lingkungan melakai, salam setuju, kereta melempar. Adil Katalino, Baca Lamit Kasaluga, Pasengat Kajibata. Arus. Yang saya hormati Ibu Francisca Yatekasar sebagai pengajar praktik, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru-guru SMP Negeri Satap 1 Moratele, dan juga Bapak Pak Suryadi sebagai tenaga pendidik kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak, khususnya mengambil topik budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman kita calon guru penggerak pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pertama-tama saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Francisca Yatekasar yang sudah
kalau tidak salah dua kali ini bisa hadir bersama-sama dengan kita mendampingi Bapak, mendampingi ibu-ibu penggerak, calon guru penggerak di sekolah ini. Jujur Ibu, kami bangga sekolah kita yang kecil ini ada 2 calon guru penggerak yang boleh lulus di dalam angkatan 10. Kalau dari guru yang ada ini kurang lebih 8 orang, berarti 25%. Itu jujur saja saya bangga dengan hal tersebut. Dengan 25% ini tentu saja harapan kita transformasi atau perubahan di sekolah ini ke arah yang lebih baik itu akan terwujud nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita melihat sebagaimana banyak yang di depan ini ya, budaya positif. Saya kalau mendengar budaya positif ini, sepertinya inilah hal yang kita inginkan. Kalau sebelum-sebelumnya saya juga pernah mendengar disiplin positif. Mungkin disiplin positif ini bermuara pada budaya positif, kira-kira ya. Awal dari disiplin positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa disiplin positif itu sepanjang yang Bapak pahaminya dari berbagai sumber, artinya kita menegakkan disiplin tanpa adanya hukuman. Kita berusaha untuk meminimalkan hukuman. Kalau kita berbicara tentang disiplin, biasanya erat kaitannya dengan sanksi dengan hukuman Bapak Ibu ya. Nah, kalau disiplin positif ya sudah tentu bagaimana caranya agar siswa kita khususnya bisa melakukan dengan kesadaran sendiri. Ada kesadaran dari internal diri mereka ya. Tidak perlu kita tekan, tidak perlu ada penekanan dari luar diri mereka. Mungkin saja budaya positif yang akan disampaikan ini nanti juga arahnya ke sana ya. Budaya mungkin ini kebiasaan. Saya kalau melihat budaya positif ini, melihat di dalam kesehariannya, katakanlah di dalam keseharian ya ada banyak. Kalau kita lihat budaya-budaya kita itu yang justru tidak timbul dari kesadaran diri sendiri, yang tidak timbul dari internal diri kita. Saya saja beberapa hari yang lalu lampu merah di pramuka itu ya, ada seseorang yang pakai pakaian pegawai, lampunya merah, justru nerobos. Nah mungkin ya karena budaya kita tadi ya, karena budaya kita yang seharusnya itu universal kalau sudah ada lampu merah berhenti kan seperti itu ya. Mungkin kalau tidak ada polisi atau apa ya terobos saja. Nah mungkin ke depan arah kira-kira itu ke sana ya harapan kita tentunya, ke skop yang lebih luas. Kalau sekarang ini mungkin kita ya bagaimana kita sama didik anak-anak kita ya, untuk mereka punya budaya yang positif, sikap perilaku yang baik yang timbul dari dalam diri mereka sendiri, dari internal diri mereka sendiri, ada kesadaran mereka sendiri tanpa tekanan, tanpa pengaruh dari luar. Untuk itu ya tentunya kita bersama-sama melakukan hal ini.
sekolah kita, Bapak lihat di situ ada kesepakatan kelasnya, Bu Mayanya, ya bagus itu sudah di kelas 8 sudah ada kesepakatan kelas. Nah, bagaimana sehingga kesepakatan kelasnya itu bisa berjalan dengan baik, tentunya itu yang perlu motivasi dari kita guru. Nah, oleh karenanya mungkin ya ini tidak hanya berlaku satu arah ya, Bapak Ibu ya. Tidak saja kita hanya menekankan siswanya ya disiplin, tetapi kita tidak itu ya Bapak Ibu ya. Artinya ini harus berlaku pada siswa dan pada diri kita juga ya, pada dua arah ya, tidak hanya ke siswa saja tentunya. Memang ini sulit untuk kita lakukan ya, tidak semudah kita mengucapkan, saya kira ya, tidak semudah kita mengucapkan hal ini ya. Tetapi saya sangat yakin ini awal yang baik sudah coba untuk didesignasikan oleh teman-teman kita guru praktek ini, yang sudah diinformasikan untuk kita bagaimana budaya positif itu supaya bisa terlaksana di sekolah ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah anak-anak kalau pulang tidak ada sampah di dalam laci, ya kan? Kita berusaha menanamkan itu supaya tidak ada sampah di laci ini ya. Kita budayakan hal-hal tersebut supaya tidak ada sampah di laci ini. Bagaimana anak-anak sepulang dari sekolah, pelajaran terakhir, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita budayakan di sekolah ini Bapak Ibu ya. Artinya sikap, perilaku, etika yang baik mari kita budayakan di sekolah ini. Untuk itu tentunya sekali lagi saya katakan mari kita bersama-sama untuk melakukan hal tersebut, tidak saja digerakkan oleh teman-teman kita guru penggeraknya, tetapi apalah artinya yang dua orang ini ya? Apalah artinya yang dua orang ini kalau kita tidak bekerja bersama dengan mereka? Nah, oleh karenanya sekali lagi saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk membuat sekolah kita ini lebih baik daripada melakukan transformasi, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sudah tentu seperti saya katakan harus berlaku berat. Kita pun juga melakukan hal yang demikian. Sebab ini mungkin Ibu Normalita yang lebih tahu. Ada kata-kata yang lebih bijak kan? When I see, I remember. Ketika saya melihat, saya ingat. Ketika anak-anak kita melihat kita berperilaku yang kurang baik, tidak disiplin, ya bagaimana kita meminta anak-anak kita bisa baik ya. Jangan ada anggapan saya sering, tapi ini mohon maaf, mungkin ini agak jauh ya Ibu Persis saya. Kalau saya melihat, saya jujur saja. Mungkin secara universal ya tidak seperti itu ya, secara universal itu berlaku sikap yang baik. Saya terkadang bisa merasa prihatin juga ketika ada ya orang-orang yang lebih tinggi dari kita tampil di tengah orang, di tengah katakanlah pejabat seperti itu saja ya. Justru pakaiannya ya tidak semestinya, pakai sendal, celana levis. Apakah seperti itu? Ketika saya sebagai pejabat, boleh saja saya seperti ini. Ya kan? Nah demikian juga ketika kita sebagai guru, kalau kita katakanlah pakaian kita levis, ya seperti itu tadi.
siswa mungkin, ini karena guru boleh saja, nanti kalau saya jadi guru boleh juga saya seperti itu ya kira-kira gitu ya. Nah, oleh karenanya mohon maaf, ini mudah kita ucapkan, sulit untuk kita lakukan sebenarnya ya, sulit sekali untuk kita lakukan, tetapi marilah kita memulai secara baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Yang mungkin apa yang saya sampaikan ini yang terlalu berlebihan ya, tapi ya di dalam hati nurani saya bagaimana berpasangan lebih baik itu tentunya. Oleh karenanya sekali lagi mari kita lakukan sama-sama yang terlalu demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari Ibu Maulida Rahmah dan juga Ibu Romi Suryasari. Untuk pemaparan pertama yaitu dari Ibu Maulida Rahmah dengan judul Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif. Kepada Ibu Maulida Rahmah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah di SMP Setam 1 Muara Tewe, dan yang terhormat kepada Ibu Siska selaku pengajar praktek kami di CGP Angkatan 10. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam dan bahagia, selamat datang guru-guru hebat. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Maulida Rahmah, CGP Angkatan 10 dari SMP Setam 1 Muara Tewe, Kabupaten Bandung. Next. Mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan perasaan yang senang dan bahagia. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, boleh Bapak dan Ibu untuk berdiri sebentar, kita ice breaking dulu. Mari sama-sama kita ikuti video yang ada di depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua pandangan perhatian untuk fokus dalam belajar. Hadirkan rasa ingin tahu,
dan bersyukur karena kita berada di tempat yang ini, tempat yang insya Allah banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan. Next. Dalam kesempatan ini, untuk materi kita pada hari ini itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Adapun tujuan dalam budaya positif ini, yang pertama, untuk memberikan kontribusi positif bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, lingkungan pembelajaran memiliki keyakinan positif. Yang ketiga, adanya kolaborasi baik kepala sekolah, guru, siswa dengan. Kita masuk ke pertama dulu. Sebelum kita mengenal paradigma baru, izinkan saya sekilas menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini memaparkan pendidikannya itu yang pertama bukanlah tabula rasa, atau kita mungkin sebagian banyak menganggap siswa itu adalah kertas kosong. Sebenarnya siswa itu bukanlah kertas kosong, tapi dia adalah kertas yang punya sketsa cuman dalam bentuk bayang-bayang atau garis-garis putus. Nah, tugas kita sebagai guru adalah untuk bisa menebalkan garis-garis putus tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tabula rasa. Yang kedua, semua terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap siswa itu punya bakatnya dan minatnya masing-masing, tidak bisa kita samakan. Yang ketiga, adanya budi pekerti. Untuk budi pekerti sendiri itu adalah perpaduan antara gerak, pikiran dan perasaannya itu dalam menimbulkan tenaga. Yang ketiga, tugas guru itu menuntun. Nah, kalau sebelumnya mungkin guru itu menuntut, sekarang guru itu tugasnya menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun, bukan menuntut. Kemudian guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita tahu sendiri bahwa petani itu kan kalau ingin tanamannya bagus, hasilnya bagus, maka diperlakukannya dengan cara yang bagus, dengan mengasih pupuk, menyiram. Nah, begitu juga kita sebagai seorang guru. Apa samanya kita dengan petani? Sama. Kita melihat siswa kita, itu kita memupuknya, kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, maka akan sama hasilnya yang kita inginkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah sesuatu yang dibawa dia sejak lahir, sedangkan kodrat zaman itu adalah sesuatu yang berkembang dan terus berkembang. Contohnya kayak abad 21. Kemudian, nah yang ini yang paling penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada murid. Jadi semua aktivitas kita itu adalah berpihak pada murid. Yes. Adapun semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan kita adalah seorang pendidik yang harus memberikan teladan yang baik. Kemudian ada Ing Madya Mau Karso, artinya di tengah kita adalah pendidik yang mampu membangkitkan atau menggugah semangat para siswa kita. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di mana kita di belakang adalah seorang pendidik yang harus memberi dorongan, moral dan semangat. Memasuki pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya. Berdasarkan perkembangannya, teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Ini ada gerakan. Nah, ini masih berkaitan dengan paradigma pembelajaran
tadi. Ibu izinkan dulu minta satu Bu Novi untuk mempraktekkannya. Ini Bu Novi memiliki sebuah rahasia besar, di mana dia memiliki rahasia besar dan dia akan mempertahankannya. Di sini posisi saya adalah dengan cara membujuknya Bu Novi untuk bisa membuka rahasia tersebut. Bu Novi, bolehkah saya melihat? Tidak bisa, kata ibunya. Bu, nanti saya kasih uang sebesar 1 juta rupiah untuk bisa melihat rahasia ini. Tidak, ya sudah ibu, saya minta ini lah Bu. Dengan cara saya marah-marah, tidak bisa, kata ibu. Kemudian dengan cara saya memberi apresiasi, ibu cantik, boleh nggak saya lihat? Oh, tidak bisa, kata ibunya. Terima kasih Bu. Nah, kalau dilihat dari praktek saya dengan Ibu Novi, ternyata di sini berkaitan sekali dengan materi paradigma baru. Next dulu. Nah, ternyata dalam kegiatan paradigma baru ini, sesuatu yang dimiliki seseorang itu dia mengontrolnya sendiri. Jadi kontrol itu dipegang oleh dirinya sendiri. Bagaimanapun kita mengontrol itu tidak akan bisa meminta. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Kita merasa bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak bisa. Selama ini siswa sesuai dengan kemauannya mereka masing-masing. Kemudian ada ilustrasi bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat dengan cara memberi penghargaan. Ternyata dengan cara memberi penghargaan itu tidak termasuk dalam teori kontrol. Kemudian yang ketiga ada gambar dengan cara mengkritik, kemudian dengan cara menyalahkan. Di sini ada menguatkan karakternya. Ternyata ini juga bukan termasuk teori kontrol. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nyata orang dewasa katanya memaksa untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, itu hanyalah ilusi. Dalam perubahan paradigma itu ternyata adanya perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrolnya itu kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata hal yang kita lihat itu berbeda. Kemudian lagi kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata persepsi orang itu berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol semua perilaku itu ada tujuannya. Setiap kesalahan itu ada tujuannya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa memberikan kontrol pada diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang dan kalah. Jadi ada menang sama kalah. Tapi kalau di teori kontrol tidak ada menang dan tidak ada kalah. Tapi semuanya menang-menang. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, dan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Adapun nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 nilai-nilai kebajikan yang dibagi menjadi: pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan yang kedua itu ada EBO Primary Years Program. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai kebajikan yang ketiga itu diambil dari keterampilan hidup life skill, di mana di dalamnya itu dapat dipercaya, lurus hari, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Adapun kebutuhan dasar pada manusia, kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Bisa dilihat dari gambarnya. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Manusia pasti memiliki tujuan bertahan hidup, di mana saat bertahan hidup maka yang dibutuhkan manusia adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada gambar kasih sayang, di mana di sana kebutuhan manusia memerlukan rasa ingin diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga itu adanya penguasaan. Dalam penguasaan ini maka yang diperlukannya adalah harga dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu tentang kebebasan. Di dalamnya itu yang diperlukan adalah berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kesenangan. Setiap manusia pasti ingin rasa senang, ingin memiliki kesenangan. Nah, di dalamnya itu bisa berupa bermain, kemudian itu ada humor, antusiasme, dan sekarang memasuki materi motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada digambarkan tiga poin, di mana motivasi perilaku manusia ini yang pertama dia ingin menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman. Setiap manusia pasti ingin menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua itu dia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan gambar yang ketiga itu untuk menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, untuk gambar pertama dan kedua itu masih dalam bentuk ekstrinsik, di mana itu datangnya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau untuk gambar yang ketiga, dia menghargai dirinya menjadi orang yang mereka inginkan, dan itu masuk dalam kategori dia datangnya dari intrinsik, di mana datangnya dari dalam dirinya sendiri. Mungkin biasa. Nah, adapun hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu dibedakan. Yang pertama hukuman, dia tidak berencana, datangnya tiba-tiba. Betul ya Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu tidak direncanakan, tapi datangnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pada saat hukuman terjadi, dia tidak tahu kalau dia bakal dapat hukuman. Kemudian di bagian ketiga, sifatnya itu satu arah. Dia tidak punya arah lain, cuma satu arah tujuannya ke si A misalnya. Kemudian
Nah, hukuman ini juga kadang berupa fisik atau psikis, entah itu dalam bentuk pukulan atau dalam ucapan, itu termasuk hukuman. Kemudian sedangkan konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai peraturan, dan ini sudah dikondisikan bahwa kalau kita salah ada konsekuensinya dan anak-anak pun tahu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, namanya konsekuensi otomatis dia merasa tidak nyaman kalau dia berbuat salah. Kemudian lagi ada sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau ada konsekuensi, otomatis guru itu selalu mengingatkan. Jadi seakan-akan murid ini merasa dimonitor. Nah, sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu diperbaiki melalui restitusi. Kemudian lagi prosesnya untuk menciptakan restitusi itu adanya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita membantu untuk dia bisa mencari solusi. Ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Bisa dilihat di tabel di depan. Untuk hukuman dan bedanya dengan konsekuensi, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman, sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, maka di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau di hukuman anak membenci yang namanya kedisiplinan, tapi di konsekuensi anak menghargai apa itu disiplin. Kalau di hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan di konsekuensi itu masuk dalam stimulus atau tanggapan. Kalau di hukuman dia mendorong anak menyakiti diri sendiri, maka di konsekuensi dia lebih mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kalau di hukuman dia konsep dirinya itu buruk, tapi kalau di konsekuensi konsep dirinya yang baik. Kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, maka di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, kalau di hukuman dia punya sifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai, maka konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat rasa tidak nyaman, dan diasingkan untuk. Nah, ini ada gambaran, ada 5 gambaran yang mana termasuk hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang gambar pertama mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kemudian yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat membersihkan WC karena merusak pensil teman. Yang kelima lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Boleh next dulu? Nah, perbedaannya kalau dilihat dari kalimatnya, poin 1 sama poin nomor 5, poin 2 ya sama poin nomor 5 itu sama-sama lari mengelilingi lapangan. Apa bedanya kenapa dia itu hukuman, kenapa dia konsekuensi? Kalau di poin 2, dia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambatnya hadir sekolah. Artinya itu kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan langsung diberi hukuman. Itu maksudnya jatuh dia adalah hukuman, bukan konsekuensi. Beda halnya di poin 5. Kalau di poin 5, dia pada saat mata pelajaran PJOK, karena lari ini berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, maka dia dikatakan konsekuensi. Itu bedanya. Padahal kalimatnya sama. Kalau di poin 2 dia hadir terlambat, sama-sama terlambat nih. Cuma kalau poin pertama, poin 2 itu dia tidak dilakukan oleh mata pelajaran. Nah, sedangkan poin 5 dia diterapkan oleh guru mata pelajaran. Makanya beda, dia masuk hukuman dan dia masuk konsekuensi. Kira-kira di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya bedanya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada 5 poin. Yang pertama penghukum. Artinya ketika kita
beri hukuman, maka kita ada kalimat menghardik, menunjuk, berkaca, pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Nah ini nanti dampaknya anak menjadi pendendam dan menyukai guru atau mapel tertentu. Nah ini kalau dia dikatakan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa, guru menyalahkan kesalahan pada siswa dan dia menderita. Nah, dampak di sini nanti membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru bersikap lebih ramah, dia cenderung bersenda gula untuk menghangatkan suasana. Nah, dampaknya nanti ke depan, murid itu bergantung pada satu orang, guru tersebut aja, tidak guru yang lainnya. Kemudian membuat siswa itu tidak mandiri pada akan datangnya. Yang keempat ada sebagai pemantau. Nah, kalau pada pemantau ini nada bicaranya dan ekspresinya itu datar. Identitasnya berhasil dan pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, tapi dampak nantinya dia akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa dinilai kebajikan dan tidak sepenuhnya itu mandiri. Nah, sedangkan di posisi manajer itu suaranya lebih netral, terciptanya identitas positif atau berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna dan membantu siswa dalam memecahkan masalah. Dampak kedepannya murid ini akan lebih mandiri, kemudian percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian next, ini ada film tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, itu tadi kisah Naren yang terlambat 20 menit masuk sekolah. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru tadi, kira-kira posisi manakah yang menurut Bapak Ibu bisa kita terapkan di sekolah? Boleh Bapak Ibu? Baik Ibu sudah memperhatikan dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira menurut pemahaman saya, idealnya kita yang di terakhir tadi idealnya. Itu idealnya. Sebagaimana tadi saya katakan, memang ini tidak mudah. Saya tidak mudah dengan teori kata-kata ini ya, tidak mudah dalam praktiknya. Tetapi ya mau tidak mau, ya inilah kalau kita mau perubahan, ya kita harus melakukan itu perlahan-lahan, ibunya. Perlahan-lahan ini tidak seperti membalik telapak tangan sekiranya. Memang perlahan-lahan. Ya, saya yakin apabila kita melakukan ini, kita bisa tidak 1-2 tahun mungkin ya sekian tahun nanti, sehingga muaranya budaya positif itu akan tercipta. Itu saya kira. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, kata Bapak bahwa posisi yang baik kita lakukan ke depannya adalah tentang posisi manajer, di mana kita tidak menyalahkan murid, tapi kita sama-sama mencari solusinya. Next slide. Nah, dalam posisi kontrol ini bisa dilihat dari kasusnya. Yang pertama itu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kemudian yang kedua ada hormat kebenaran dengan 1 jam. Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang keempat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja, yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira dari kelima pertanyaan di layar, yang mana yang masuk posisi manajer? Yang ketiga kan Kak Indra. Boleh next slide?
kita tentukan betul Bapak Ibu, bahwa posisi manajer yang baik itu ada di posisi nomor 3, di mana di situ kita menggali kesalahan siswa dan kita sama-sama dalam memperbaiki kesalahan siswa. Jadi tidak hanya memberi hukuman, karena itu bukan dalam bentuk kontrol manajer. Nah, sedangkan yang soal pertama itu dia masuk dalam membuat merasa bersalah. Posisi yang kedua, hormat bendera 1 jam, ya jelas itu hukuman, bukan manajer. Kemudian yang ketiga, ayo dong. Nah, artinya kita membuka diri kita untuk bisa jadi temannya siswa. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai pemantau, di mana konsekuensinya itu sudah jelas. Lanjut. Keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas? Next, boleh Indra? Kita ingat bahwa kita itu punya peraturan yang pertama harus taat dalam tata tertib di jalan. Contohnya kayak memakai helm. Betul gitu Bapak Ibu? Itu peraturan, tapi bukan keyakinan. Tapi lama kelamaan memakai helm akhirnya membuat kita yakin bahwa helm adalah pelindung kita selama di jalan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang masker? Nah, mungkin itu sudah aturan dari sana, tapi kita tidak yakin dulunya. Karena adanya pandemi COVID, akhirnya kita menggunakan, kita meyakininya, merasa 2 poin ini adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Dalam pembentukan keyakinan, itu sifatnya harus abstrak, kemudian dia berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif, jadi kalimatnya harus positif dan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang Bapak Ibu, tapi sedikit tapi punya makna yang banyak. Yang keempat, yang kelima ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau di luar dari sekolah, misal ada misalnya kemarin sedikit keyakinan kelas, dia mau minta kelasnya punya ATK baru. Nah, memang itu bagus diterapkan, cuman hal itu tidak bisa kita terapkan terus-menerus karena kan kondisi sekolah tidak semua bisa dipenuhi. Kemudian lagi semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi pembuat keyakinan kelas ini tidak hanya kita sendiri, tapi semua warga sekolah, semua warga kelas. Nah, di sini ada 2 gambar. Ada yang sama-sama kesepakatan kelas. Waktu angkatan sebelumnya ya Bu ya, namanya kesepakatan kelas. Tadi sudah angkatan kami, ini namanya keyakinan kelas. Nah, ada 2 gambar di mana sama-sama kesepakatan kelas. Kira-kira kiri atau kanan Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas yang sudah sifatnya abstrak? Kiri atau kanan? Kanan ya. Karena di sini jelas bahwa sifatnya abstrak, kalimatnya positif dan singkat. Contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau di sana mungkin panjang, tapi anak-anak lebih mudah memahami dalam bentuk kalimatnya pendek dan punya makna yang banyak. Di situ juga kami muridnya semangat belajar. Artinya kalimat semangat itu sudah mencantum semuanya. Kalau di sebelah sana mungkin lebih banyak. Di sana datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kenapa tidak kita buat aja disiplin? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau menjaga kebersihan sekolah mungkin kalimatnya panjang. Kenapa tidak menjaga kebersihan saja kalimatnya? Nah, itu yang disamakan kesepakatan kelas, kesepakatan keyakinan kelas dengan kalimat positif dan pendek, tapi punya makna. Lanjut. Sekarang kalau tadi sebelumnya tentang keyakinan kelas, nah sekarang ini tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Adapun 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di tahap yang pertama itu menstabilkan identitas, di mana di saat menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya, setiap kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, dalam menstabilkan identitas, maka di situ punya tahapan. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat ketika kita menstabilkan identitas suatu permasalahan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam validasi tindakan yang salah ini, boleh diberikan pertanyaan kepada murid, misal, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, itu dengan cara menanyakan keyakinan. Berdasarkan menanyakan keyakinan ini, prinsip setiap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya dari dalam diri kita. Dalam menanyakan keyakinan, itu bisa berupa pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Jadi diingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah dibuat oleh anak-anak. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Boleh next? Nah ini kedua adalah kasus yang pernah saya lakukan di kelas menggunakan segitiga restitusi. Pelajaran terlihat Alsa dan Rahma sedang aktif mengobrol tanpa memperhatikan kebiasaan guru di depan. Ketika ditanya, mereka hanya bisa diam, sehingga Alsa dan Rahma dipanggil oleh Ibu Maulida selaku guru mata pelajaran ekonomi. Bagaimana Bu Maulida menangani kasus permasalahan Alsa dan Rahma dengan menerapkan segitiga restitusi? Mari kita lihat bersama. Tahap pertama dengan cara menstabilkan identitas. Saya sering ngobrol saat pembelajaran berlangsung. Rahma sama Alsa mungkin semua orang pernah ini validasi tindakan yang salah, memastikan kesalahan mereka. Kalau ini dengan cara menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibahas bersama. Perkenalkan, saya Rahma dan sebelah saya Alsa.
Boleh, next. Jadi tadi adalah kasus yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, saya izinkan saya untuk menutup dengan kalimat dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar didapat dengan mempelajari. Keberkahan itu diperoleh dengan melayani, dan kemanfaatan itu dihasilkan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi tentang budaya positif. Semoga apa yang bisa dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan saling. Ayo, mari kita sama-sama menggerakkan. Assalamualaikum. Selamat pagi, perkenalkan saya Ismayeti, guru Mapel Agama Hindu SMP Satap 1 Muara TW. Dari kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Maulida sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya pribadi. Harapan saya bisa mencoba di kelas, terutama Mapel yang saya ampu. Terima kasih Bu Maulida dan sukses selalu, guru hebat.